Jangan lupa, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Halo Bapak Ibu KS hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita kembali jumpa di channel Belajar dan Berbagi, yaitu tentang kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu kepala sekolah semuanya, merupakan informasi penting bagi kita semua bahwa kali ini tampilan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar kembali mengalami perubahan dari sebelumnya, yaitu semua Bapak dan Ibu kepala sekolah diharapkan pada awalnya mengumpulkan dokumen-dokumen penting berupa yang pertama dokumen KOSP dan yang kedua rekap kehadiran guru. Kemudian selanjutnya perubahan yang berikutnya yaitu kedua, ada 5 dokumen yang harus dikumpulkan, yaitu KOSP, perencanaan sekolah, laporan sekolah, kehadiran guru, dan surat penugasan. Dokumen-dokumen itu semuanya harus di-upload dan dikumpulkan. Kemudian di perubahan yang ketiga kali ini, tampilan dokumen pengelolaan kinerja kepala sekolah sudah mengalami perubahan penting lagi, yaitu berubah wajah seperti yang tampak berikut ini. Kita masuk dulu ke platform Merdeka Mengajar. Kita buka pengelolaan kinerja. Kita menuju ke kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, kali ini tampilannya sudah berubah seperti ini Bapak Ibu. Yang mulai awal dari Januari itu adalah perencanaan, di mana di dalam perencanaan yang seperti saya sebutkan tadi, Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian diharapkan mengumpulkan dokumen-dokumen penting berupa KOSP, rekap kehadiran, perencanaan sekolah, rekap kehadiran guru, surat penugasan, dan sebagainya. Nah, kali ini tampilannya berubah, bahwa di tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Juni, kepala sekolah diharapkan sudah melaksanakan kinerja. Dan pelaksanaan kinerja ini didasarkan pada perencanaan yang telah disusun oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian bersama atasan, yaitu Pak Pengawas. Nah, kali ini akan melaksanakan praktek kinerja dan akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti tampilan berikut. Bapak Ibu kepala sekolah sekalian, dalam tampilan ini kita lihat bahwa pelaksanaan kinerja ini merupakan tahap kedua, seperti dijelaskan di atas, di mana pada tahap pelaksanaan kinerja ini kepala sekolah dan atasan tidak lagi menyusun rencana tetapi berdiskusi, tetapi sudah pada melaksanakan kegiatan, yaitu berupa praktik kinerja yang akan dilaksanakan Januari sampai dengan Juni 2024. Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian, sebelum kita masuk pada cek praktek kinerja dan kumpulkan, perlu diinformasikan beberapa hal penting, bahwa dalam pelaksanaan kinerja ini, semua kepala sekolah diharapkan melakukan dua hal. Di antaranya, pertama, praktik kinerja, yaitu melalui kegiatan pemantauan dan pembinaan oleh atasan kita. Atasan kita adalah selaku kepala sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
yang dalam hal ini biasanya didelegasikan pada Bapak dan Ibu pengawas. Tujuannya Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian, daripada pemantauan dan pembinaan ini atau praktik kinerja ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan efektivitas dan kreativitas pelaksanaan pembelajaran di lingkungan sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pengumpulan bukti pengembangan kompetensi atau bukti dukung, yang dalam hal ini mencakup pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang kita kumpulkan ini mencakup pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sekolah serta mengembangkan potensi guru dan potensi peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu kepala sekolah sekalian, mari kita masuk ke praktik kinerja di periode Januari sampai Juni 2024 ini. Kita buka dan klik cek praktik kinerja. Kita sudah masuk pada pelaksanaan praktik kinerja mulai Januari sampai Juni 2024. Kita memasuki pelaksanaan praktik kinerja, bahwa dalam praktik kinerja kita ini kita melaksanakan observasi, di mana dalam pelaksanaannya kita dapat berdiskusi dengan atasan. Kemudian setelah kita melaksanakan diskusi dengan atasan, kita menentukan siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, bahwa praktiknya dapat dilihat dari tingkat upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru agar aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kita langsung masuk pada bagian 1, Bapak Ibu kepala sekolah, tentang pelaksanaan observasi yang bertanda biru ini adalah harus kita kerjakan dan harus kita isi dokumennya, di mana di atasnya disebutkan pemantauan kinerja. Dalam pemantauan kinerja bagian 1 pelaksanaan observasi ini, kita diharuskan mengisi dokumen persiapan, di mana pada saat persiapan ini dilakukan diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, serta jadwalnya. Dan yang lain masih belum biru karena memang belum boleh dilakukan. Yang kedua, 3, 4, dan 5 ini boleh dikerjakan setelah isi dokumen ini diselesaikan. Kita coba masuk ke isi dokumen. Di dalam dokumen persiapan ini ada langkah-langkah observasi, persiapan observasi praktik kinerja yang harus diperhatikan, bahwa dijelaskan pertama bersiap untuk observasi. Persiapannya adalah mengisi formulir diskusi persiapan. Kemudian yang berikutnya, setelah mengisi formulir diskusi persiapan, kita mengabari atasan atau pengawas apabila diperlukan untuk dengan tujuan menyamakan ekspektasi antara kita selaku kepala sekolah dengan atasan penilai kinerja kita. Kemudian selanjutnya ke observasi berlangsung. Dan di dalam observasi ini kita diharapkan memiliki jiwa semangat dan lancar dalam menyelesaikan tugas. Kita menuju pada persiapan melakukan observasi, yaitu dengan cara mengisi formulir diskusi persiapan berdasarkan perencanaan yang telah kita susun.
Siklus yang kita pilih adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Dijelaskan target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Kemudian dijelaskan juga bahwa semua target perilaku 1, 2, 3 ini akan dinilai. Dan dari 3 target perilaku ini boleh memilih satu atau boleh memilih semuanya dengan cara memberikan cawang. Target pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Ya apa tidak? Kalau saya sudah melakukan sesuai dengan penjelasan ini. Saya beri cawang dengan cara klik. Kemudian berikutnya, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Ya, saya klik saja. Kemudian berikutnya, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Masih belum dilakukan, tetapi ini pasti dilakukan nanti di bulan Juni 2024. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita menentukan hal-hal apa yang dapat digunakan untuk mempelajari target perilaku. Upaya mempelajarinya, saya menuliskan 3 kegiatan. Pertama, kita selaku kepala sekolah, yaitu memimpin diskusi dengan fokus pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan modul pembelajaran atau rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu kepala sekolah menetapkan mekanisme dan monitoring PBM sepanjang semester. Ini ditulis semua Bapak Ibu guru di dalam kotak ini. Tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, ini sudah tidak bisa mengisi karena ini ada ketentuan maksimal huruf adalah 250. Jadi kalau sudah melebihi 250 ini sudah tidak bisa. Jadi ini masih 240 sehingga saya masih bisa ngetik lagi nih sampai 250. Kemudian selanjutnya kita menentukan jadwal observasi. Jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah di luar sistem. Langsung diskusi dengan atasan ya. Jadi kita diharapkan menyusun jadwal di mana jadwal itu dapat berubah sewaktu-waktu, tapi harus didiskusikan dan harus persetujuan dari atasan kita. Nah, sekarang kita menetapkan kapan kita akan melakukan observasi. Kalau saya menetapkan observasi tanggal 1 Maret tahun 2024. Kemudian selanjutnya tuliskan tempat yang akan menjadi lokasi untuk dilakukan pemantauan dan pembinaan kinerja kita, Bapak Ibu guru. Tentunya ini lebih baik untuk kegiatan observasi ini ditempatkan di tempat atau di lembaga kita sendiri. Saya tuliskan sekolah saya SD Negeri Sopaah.
Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya kita menuju ke perangkat pendukung. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita harus menentukan perangkat pendukung yang akan menjadi pendukung dari praktek kinerja yang akan kita lakukan. Di dalam contoh dijelaskan berupa hasil pengumpulan data dari formulir umpan balik dari orang tua untuk didiskusikan. Jadi saya akan menuliskan perangkat pendukungnya berupa formulir umpan balik dari orang tua peserta didik. Formulir analisis data dari orang tua peserta didik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita menuju ke tab yang di bawahnya atau kotak di bawahnya, yaitu kita memberikan catatan-catatan lain yang bersifat. Jadi catatan lain ini saya akan isi jam pelaksanaan observasi mulai dari jam 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, setelah di kotak terakhir ini berarti kita sudah selesai. Selanjutnya kita klik kumpulkan. Jadi di dalam kinerja saya tidak bisa mengumpulkan karena ada peringatan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan karena data atasan Anda salah atau tidak tersedia. Memang di kecamatan saya, Kecamatan Pademau, pengawas kami pada bulan kemarin sudah pensiun. Jadi memang ada keterangan di awal formulir ini, di awal dokumen ini bahwa kita kembali ke depan. Nah ini di dalam penilaian kinerja ini tertunda karena data atasan tidak dapat ditemukan. Anda tetap dapat melanjutkan pengelolaan kinerja, namun saat ini penilaian Anda tertunda. Mohon cek panduan untuk informasi selengkapnya. Dan di penjelasan ini, tim kinerja atau pengawas sekolah di kecamatan saya memang tidak ada karena sudah purna tugas. Kemudian daerahnya otomatis juga tidak disebutkan, tidak ada, tidak muncul karena memang pengawasnya juga masih belum ada. Akan tetapi ada berdasarkan keterangan ini kita masih dapat melanjutkan pengelolaan kinerja, namun penilaian Anda tertunda. Saat ini kami simpan dokumen bersama Anda sebagai draft dulu. Jadi ini sudah tersimpan Bapak Ibu, tidak hilang. Nanti ketika pengawas kami di Kecamatan Pademau sudah ada ditetapkan, maka nanti insya Allah ini akan sudah bisa melanjutkan dan bisa sudah bisa akan berhasil klik mengumpulkan ini. Demikian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sekalian, penilaian kinerja kita pada periode ini. Tentu saja ini masih akan dilanjutkan dengan pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan.
Baik Bapak Ibu Guru, karena di dokumen kinerja saya tidak bisa dilanjutkan, cukup pada penyimpanan draft. Untuk ini saya ingin memandu tutorial saya untuk teman-teman yang pengawas dan dinas tempat bekerjanya sudah ditetapkan, bisa langsung berlanjut, dikumpulkan, diklik kumpulkan ini akan bisa berlanjut pada dokumen pemantauan kinerja. Jadi akan saya lanjutkan. Jadi sekarang Anda anggap saja sudah selesai, ini tadi disimpan, dikumpulkan, sudah selesai. Jadi saya akan melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pemantauan kinerja atau pelaksanaan observasi oleh atasan. Bahwa atasan akan mengisi rubrik observasi sesuai dengan jadwal. Penjelasannya seperti ini. Setelah kita berhasil mengumpulkan, maka akan dilakukan pemantauan atau pembinaan kinerja oleh pengawas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kemudian berikutnya, ini anggap saja ini sudah kita masuk pada kegiatan ini, kemudian kita masuk pada cek rincian, ini biru. Kalau karena ini berhasil, jika berhasil, kalau saya tidak bisa biru, tetapi saya tetap melanjutkan tutorial saya untuk teman-teman sekalian yang bisa melanjutkan, yang pengawasnya sudah ada. Jadi pada pemantauan kinerja, kemudian cek ini dengan melakukan cek rincian. Ya, cek rincian. Kemudian penjelasan selanjutnya kita isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini anggap sudah selesai. Berikutnya menuju pada pembinaan kinerja, yaitu isi dokumen tindak lanjut. Pada halaman dokumen isi dokumen tindak lanjut ini dijelaskan sebagai berikut. Klik apa tujuan dokumen ini. Setelah itu kita menuju pada sesi pilihan belajar. Jadi apa tujuan dokumen ini? Yaitu kita dapat mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dari dokumen tindak lanjut yang jelas itu. Kemudian Anda dapat isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktek kinerja. Selanjutnya, sesi pilihan belajar. Anda diminta menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapainya, yang diikuti dengan penjadwalan aksi tindak lanjut serta kebutuhan dukungan yang diperlukan. Pilihan belajar ini wajib dilakukan sebagai bagian dari tahap tindak lanjut. Bahwa perlu diketahui, pilihan belajar ini dapat dilakukan melalui webinar, kursus luring ataupun daring, serta berpartisipasi dalam kelompok diskusi atau komunitas online yang relevan dengan tujuan upaya tindak lanjut. Pada sesi pilihan belajar melalui pelatihan mandiri, Anda diminta memilih tujuan meningkatkan kualitas praktik kinerja serta modul pelatihan mandiri yang digunakan untuk mencapainya. Diikuti dengan rencana periode Anda untuk mempelajari materi DPMM dan kebutuhan dukungan yang diperlukan. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa pilihan belajar melalui pelatihan mandiri bersifat opsional, artinya tidak wajib. Namun Anda dapat melakukan pembelajaran melalui pelatihan mandiri tetap yang dapat dilakukan karena merupakan bagian dari tahap tidak lanjut. Ini formulirnya, kita harus mengisi formulir
tindak lanjut. Ini diisi bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Jadi ditanyakan bagaimana refleksi kita sebagai kepala sekolah. Kemudian di sini dijelaskan panduan pengisian refleksi. Nah, kemudian kita disajikan tentang pilihan belajar yang berisi tentang apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Kita tuliskan tujuan tindak lanjut kita sini, kemudian upaya-upaya apa yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut, dituliskan di sini, kapan melakukannya, tulis juga bulan berapa, kemudian dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut. Opsional yang tidak wajib, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, komunitas efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Pilih, buka ini, ya pilih. Pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan dan sebagainya hingga selesai. Kemudian klik kumpulkan. Setelah Bapak Ibu mengumpulkan dokumen tindak lanjut, dapat memulai untuk mempelajari upaya atau aksi yang ingin dilakukan sesuai dengan tujuan yang dikumpulkan. Jadi kita masuk pada dokumen bagian kedua, yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Ini kemudian proses berikutnya adalah yang terakhir, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Sampai pada isi dokumen refleksi tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah dengan cara mengisi dokumen, klik isi dokumen. Selanjutnya isi semua dokumen yang ada di dalamnya, yaitu tentang formulir refleksi tindak lanjut, diisi semua sesuai dengan pertanyaan. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Ada isi. Terus pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, ini juga diisi. Kemudian setelah selesai baru dikumpulkan. Ya, setelah selesai mengisi dokumen ini, kemudian kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan. Ini sudah terisi semua. Selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen dengan sebelumnya melakukan checklist. Saya mengerti bahwa dokumen tidak dapat diubah lagi, kemudian kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, setelah Anda berhasil menyelesaikan tahapan pelaksanaan kinerja dengan mengumpulkan dokumen dimulai dari dokumen persiapan sampai dengan refleksi tindak lanjut, maka berikutnya Anda berarti sudah dapat atau telah menyelesaikan seluruh tahapan pelaksanaan kinerja. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian akan melanjutkan pada pengisian atau pada tab kumpulkan dokumen. Tuh, setelah selesai semua dilakukan praktik kinerja sampai yang terakhir hingga selesai. Kemudian yang dilakukan, kita kembali ke beranda awal, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan dokumen. Baik Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sekalian, ketika kita masuk pada tab yang kedua, kumpulkan dokumen, biar kita mengingat kembali
sebetulnya apa yang ada dalam isi pengembangan kompetensi ini yang harus dikumpulkan. Kalau kita klik, maka kita akan masuk pada proses pengumpulan dokumen dari bermacam-macam rencana hasil kerja yang telah kita tentukan pada saat perencanaan di bulan Januari, yaitu seperti ini biar kita ingat kembali. Nah, ini ketika pada saat perencanaan kerja kita menentukan pengembangan kompetensi dengan pilihan yang ditentukan oleh kementerian, yaitu total poin kita harus menentukan sampai dengan 32 poin. Jadi kita menentukan rencana hasil kerja. Nah, di sini saya memilih 4 poin. Dari poin-poin yang ada di dalam rencana hasil kerja ini, saya hanya memilih 4 poin. Seperti yang tampak ini, saya memilihnya RHK tentang meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan konten unggulan. Baik Bapak dan Ibu kepala sekolah, sebelumnya dokumen-dokumen dari RHK ini, bukti fisik dari RHK ini kita siapkan dan kumpulkan di dalam folder seperti ini: dokumen konten unggulan, dokumen partisipasi observasi praktik pembelajaran, dokumen partisipasi partisipan seminar, sertifikat, kemudian dokumen sertifikat dari BIMTEK atau Diklat. Baik, saya buka langsung ke kumpulkan. Untuk konten unggulan saya sudah siapkan, ini 12 poin. Jadi di sini diminta mengumpulkan 2 konten unggulan. Saya akan unggah. Saya sudah simpan dokumennya di PDF di bukti dukung pengelolaan kinerja 2024 ini, bukti konten PMM 1. Saya unggah. Saya cari dokumen bukti fisik konten PMM 1, saya masukkan, open, ya sudah masuk. Kemudian yang kedua, kumpulan konten PMM yang kedua, unggah dokumen PMM kedua. Oke, sudah masuk semua, baru kumpulkan. Saya mengerti. Sudah dikumpulkan. Kemudian yang kedua, partisipan sebagai observasi praktik pembelajaran, observasi pembelajaran kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Saya sudah menyiapkan. Kita buka kumpulkan. Lampiran 1 berupa dokumen laporan 1, saya akan mengunggahnya. Saya buka kembali, saya simpan di laporan ini, pelaksanaan observasi. Saya masukkan, ya sudah masuk. Kemudian berikutnya unggahan dokumen yang kedua, dokumen kegiatannya saya masukkan, laporan yang kedua, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita kumpulkan. Saya mengerti. Sudah 2. Selanjutnya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui partisipan kegiatan seminar. Jadi ini sertifikat, kumpulkan. Nah, saya hanya diminta melaporkan sertifikat, mengumpulkan sertifikat 1 saja. Saya unggah sertifikat, saya buka kembali sertifikat seminar. Ini saya masukkan. Nah, kemudian dikumpulkan.
kumpulkan. Saya mengerti. Ini masih tinggal satu lagi Bapak Ibu. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkat karir kepala sekolah melalui kegiatan pelatihan BIMTEK atau diklat. Saya kumpulkan Bapak Ibu sertifikat yang diminta ada 3. Unggah dokumen sertifikat bukti pengelolaan kinerja, sertifikat diklat BIMTEK 1, open, ya sudah masuk. Sertifikat kedua, unggah dokumen 2, ya sudah masuk. Sertifikat ketiga, unggah dokumen, sertifikat ketiga, ya sudah masuk semuanya. Kemudian yang terakhir, klik kumpulkan. Saya mengerti. Oke, sudah lengkap 4 RHK dengan bukti fisiknya. Bapak Ibu sudah ada masuk 56 poin, melebihi ekspektasi. Saya kembali ke depan, kita cek. Nah, ini kumpulkan dokumen sudah selesai saya kumpulkan. Ini sudah dikumpulkan. Kemudian pelaksanaan kinerja, praktik kinerja belum sampai ke finish karena ada yang kurang dari kinerja kepala sekolah, dari kinerja saya ini, karena ada pengawas saya pensiun, jadi masih belum ada pengawas, belum masuk pengawas yang baru, dan otomatis instansi dinas pendidikan juga belum muncul, sehingga ini belum bisa 100%. Tetapi tadi sudah dari awal sudah saya paparkan dan saya tutorialkan mulai dari awal, dari pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan, kemudian pelaksanaan observasi oleh atasan, kemudian isi dokumen tindak lanjut, kemudian pelaksanaan tindak lanjut, hingga pada akhir isi dokumen refleksi tindak lanjut sampai usai. Nah, jika demikian Bapak Ibu guru sekalian, pengelolaan kinerja kita sudah selesai. Jika sudah sempurna semua 100%, kumpulkan sudah lengkap semua, kumpulkan, berarti kita sudah selesai. Demikian Bapak Ibu guru sekalian, pengisian pengelolaan kinerja kepala sekolah yang dapat saya tutorialkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika bermanfaat maka tolong di subscribe dan di share ke teman yang lain, dan tentunya klik tombol loncengnya, klik loncengnya, sehingga apabila saya mengupload video-video lainnya, Anda akan dapat notifikasi pemberitahuan bahwa saya mengupload video-video terbaru. Demikian, mudah-mudahan pelaksanaan kinerja Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian bisa selesai dan bisa dikumpulkan dokumen-dokumennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.